Dengar. Dengar. Bapak. Baik, saya mulai ya, Nana ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita lanjutkan ya pertemuan kita pada hari kemarin, yaitu melanjutkan pembelajaran di subtema 3. Kita awali bersama-sama pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap bukunya? Nanti juga ada aktivitas menulis sedikit. Nah, siapkan juga alat tulisnya, pensil dan buku tulisnya. Baik, saya akan membagikan dulu materinya. Sudah terlihat anak-anak? Jadi sekali lagi, selain melihat di HP atau di komputer, kalian juga lihat bukunya masing-masing ya, biar sekali lagi, suara saya apa terdengar jelas? Baik. Baik, kita akan lanjutkan ya di pembelajaran 4. Di sini ada sebuah denah anak-anak, ya, sebuah denah atau peta halaman. Ingat di sini ada nama jalan, itu kan nama orang ya. Nah, nama orang ini harus diberi tanda titik kalau ada yang singkatan. Seperti M titik W titik John, A titik Hakim, M titik Nasir ya. Itu pelajaran kemarin. Ingat tanda titik ternyata digunakan juga untuk akhir nama singkatan ya. Anak-anak kalian ketika mengendarai sepeda motor atau berboncengan dengan ayah atau ibu kalian, itu kalian coba di sini memperhatikan aturan-aturannya ya. Ini ada aturan mengendarai sepeda motor. Yang pertama, mematuhi segala peraturan lalu lintas, tertib di jalan, tidak boleh kebut-kebutan. Kemudian kendaraan harus dalam kondisi baik. Kemudian menggunakan pakaian yang pas. Ya, dan juga helm, wajib menggunakan helm. Kemudian pengait helm harus terpasang, harus berbunyi klik. Lampu harus nyala, baik itu waktu siang hari maupun malam hari. Kemudian lampu penunjuk arah itu namanya riting. Nah, kalau kita berbelok kan ada nyalakan riting ya, tik tuk yang warna kuning itu harus berfungsi dengan baik sampai rusak. Dan kaca spion juga harus terpasang. Ya, ini nanti kalian baca lagi ya di rumah ya sebagai pengetahuan kita ketika mengendarai sepeda motor. Nah, kita akan melanjutkan aturan penggunaan tanda titik lagi ya nanti ya. Masih ingat kalian tanda titik itu digunakan pada akhir kalimat. Ya, seperti nomor 1 ini contohnya. Udin dan ayah menghadiri pesta, kemudian diakhiri tanda titik. Dan nomor 2, rumah Udin berada di jalan B John. Kemudian titik lagi ya. Ini ya, singkatan nama ini harus diberi tanda titik ya. Nah, seperti juga yang di sini M titik Nasir. Di akhir kalimat jangan lupa diberi tanda titik. Baik, sekarang saya ingin kalian memeriksa kalimat di halaman 133. Ada nomor 1 sampai 5.
Nomor 1, adakah yang salah dari kalimat ini? Ada nggak? Ada. Yang mana? Ya, ini ya. A, setelahnya harus dikasih tanda titik. Ya, tanda titik. Kemudian di akhir kalimat juga diberi tanda titik. Ya. Nomor 2, mana yang salah? Ya, M kemudian diberi tanda titik. Kemudian di akhir juga diberi tanda titik. Ya, ingat ya, anak. Nomor 3, anak yang salah? Jalan. Ya, W ini juga harus diberi tanda titik. Kemudian ada lagi ya? Mana lagi? M. Iya, M. Setelah itu mana lagi yang diberi tanda titik harusnya? Akhir kalimat. Iya, pintar, akhir kalimat. Yang nomor 4, mana yang salah atau yang harus ada tanda titiknya? W. Ya, W. Kemudian W. Dan akhir kalimat. ya, setelah John ini diberi tanda titik. Yang terakhir nomor 5, mana yang harus dibenarkan? A. Ya, titik, akhir. Kemudian Akhir kalimat. nah, ingat-ingat anak-anak ya, ini aturan penggunaan tanda titik. Ya, jangan lupa ya. Ini biasanya kalian lupa ini, meskipun satu titik, satu tul itu harus tetap ditulis ya. Kalau menulis kalimat ya. Kemarin masih banyak yang lupa itu menulis kalimat itu, banyak yang tidak diberi titik. Ya, ini sudah kita tulis di sini sama-sama. Ada pertanyaan penggunaan tanda titik anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, ini di depan Udin dan ayahnya ini kira-kira apa ini? Salah. Ya, buah salak. Nah, ini Udin sedang menikmati buah salak. Ternyata anak-anak, kulit buah salak itu dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Ya, kulitnya kan itu seperti bersisik ya anak-anak ya. Nah, itu ternyata bisa digunakan bahan kerajinan untuk menghias kerajinan. Nah, contohnya untuk menghias vas bunga seperti ini. Nah, ini kulit salaknya digunting, dibentuk, kemudian ditempel kepada vas bunga. Ya, ternyata kulit salak ini adalah bahan untuk digunakan kerajinan. Termasuk bahan apa? Salak ini? Alam. Ya, bahan alami, yaitu bahan yang tersedia di alam. Ya. Kemarin selain kulit salak, kalian tahu ada apa saja lagi? Kemarin? Ya, kulit jagung dan kulit kerang ya. Dan sekarang kita tahu kulit buah salak itu ternyata juga dapat dijadikan kerajinan sebagai bahan alami. Ya. Kalau bahan buatannya ya yang dibuat dari pabrik ini anak-anak ya, dari lem, kertas karton dan buku gambar, ini bahan buatan ya. Sedangkan kulit salaknya ini adalah bahan alami ya. Kalian kalau ingin praktek silakan ya di rumah ya. Kalau ada kulit salak itu jangan dibuang, bisa dibentuk untuk menghias kerajinan ya. Ada pertanyaan anak-anak tentang bahan alam dari kulit salak? Bukan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita kembali ke minggu dari kalender ini. Kalian nanti bisa menghitung hari atau menghitung minggu. Contohnya anak-anak, ya misalkan 2 minggu yang lalu itu jika hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, tanggal berapa Udin dan ayah pergi ke pesta?
Jadi Udin dan ayahnya itu pergi ke pesta 2 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Kamis, tanggal 26 Januari, ya, maka 2 minggu yang lalu adalah hari apa? Nah, yang perlu kalian ingat, harinya itu tetap sama, anak-anak. Jadi kalau 2 minggu lalu, itu harinya Kamis, ya. Tanggalnya itu tanggal 12. Kalau kita melihat di kalender, ini mudah anak-anak, ya, tinggal melangkah 2 kali. 1, 2. Jadi tanggal 12 ini. Ya, Udi dan ayah pergi ke pestanya. Kalau kita tidak punya tanggalannya, misalkan ini tanggal 2017, ya, tahunnya ya. Sekarang tahun berapa? 2021. Ya, kalau sekarang tahun 2021, kita mungkin apa ini kalender tahun 2017 sudah jadi bungkus kacang kayaknya ya. Iya. Atau jadi lemek alas di lemari biasanya. Ya. Jadi kalau tidak punya kalender maka kita harus menghitung. Kalau 2 minggu itu kan 14 hari. Jadi 26 nanti dikurangi 14. Itu sama dengan hari tanggal 12-nya ini. Kalau harinya setiap minggunya itu pasti sama, anak-anak ya. Nah, agar lebih jelas, saya akan menjelaskan di sini cara menjawab cerita berkaitan dengan hari minggu ya. Perhatikan baik-baik ya. Baik, sekarang yang nomor 1 misalkan Benny berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Jadi berkunjung 2 minggu yang lalu. Sekarang itu hari Minggu tanggal 29 Januari 2017. Ditanya, hari dan tanggal berapa Benny berkunjung ke rumah paman? Sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari. 2 minggu yang lalu kira-kira hari dan tanggal berapa ya? Cara mencarinya seperti ini, anak-anak. Yang pertama, minggunya kita jadikan hari dulu. Mengerti? Mengerti. 2 minggu itu kan sama dengan 14 hari ya, anak-anak ya? Iya. Nah, untuk menghitung 2 minggu yang lalu itu hari apa dan tanggal berapa, maka kita kurangi. Tanggal 29 dikurangi 14, yaitu 15. Jadi, Benny berkunjung ke rumah paman itu pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017. Jadi, 29 dikurangi 14 dari 2 minggu ini. Sama dengan 15. Ketemu tanggal 15. Harinya sama, anak-anak ya. 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu itu harinya sama. Mengerti, anak-anak? Mengerti. Kita yang nomor 2 biar tambah paham. Lani berbelanja ke pasar dengan ibu 3 minggu yang lalu. Ya, berbelanja 3 minggu yang lalu. Sekarang Rabu tanggal 25 Januari 2017. Ditanya hari dan tanggal berapa ya Lani berbelanja? Jawab, minggunya kita rubah menjadi hari. 3 minggu berapa hari? 21 hari ya. Kemudian tanggalnya 25 dikurangi 21 hari sama dengan 4. Jadi Lani berbelanja ke pasar pada hari Rabu. Hari Rabunya tetap ya anak-anak ya. Kemudian tanggalnya diambil dari sini tadi, tanggal 4 Januari 2017. Nomor 3 ya, biar tambah paham. Ayah membeli sepeda 1 minggu yang lalu. Sekarang hari Jumat tanggal 13 Januari 2017. Ditanya, hari dan tanggal berapa ayah membeli sepeda? Kita rubah dulu minggu menjadi hari. 1 minggu berapa hari ya, Nana? 1 minggu 7 hari.
1 minggu itu 7 hari. Jadi nanti kita hitung 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Jadi ayah membeli sepeda pada hari Jumatnya tetap, tanggalnya dari sini tadi, tanggal 6 Januari 2017. Nomor 4 ya, biar tambah paham, coba perhatikan semuanya. Nomor 4 itu membeli buku komik 4 minggu yang lalu. Kita tulis 4 minggu lalu. Sekarang hari Senin tanggal 30 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah? Itu buku. Langkah pertama, minggunya kita rubah dulu menjadi hari. 4 minggu, berapa hari anak-anak? 28. Ya, 4 minggu itu 28 hari. Dan untuk menghitung tanggalnya, ini tanggal sekarang dikurangi 28 hari. 30 dikurangi 28 berapa anak-anak? 2. Ya, 30 dikurangi 8 sama dengan, jadi tanggal 2 Januari, harinya tetap hari Senin ya. Jadi itu membeli buku pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Bisa yang nomor 5 biar tambah paham. Meli mendapat hadiah dari ayah 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 18 Januari 2017. Ya. Hari dan tanggal berapakah Meli mendapat hadiah dari ayah? Sekarang 2 minggu kita ubah menjadi hari. Berapa hari 2 minggu anak? 14 hari. Kemudian untuk mencari tanggalnya 18 dikurangi 14 berapa? 4. Ya, 14 ya, 18 dikurangi 14 sama dengan 4. Jadi tanggal 4 harinya tetap ya. Jadi Lani, Meli ya. Meli mendapat hadiah itu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Salah satu bentuk. Mengerti cara-caranya anak-anak? Ini menghitung mundur ya. Kalau mundur berarti dikurangi. Kalau nanti menghitungnya maju, tanggal berapa selesainya misalkan, berarti itu ditambah. Ada pertanyaan? Bisa ya, saya harap kalian bisa. Kita lanjutkan ke pelajaran 5. Coba perhatikan di sini ada anak yang sedang ngapain ya kira-kira ini? Berjalan. Berjalan di trotoar, kemudian menyeberangi jalan raya dengan menggunakan jembatan penyeberangan. Kalau di Pandaan sini tidak ada anak-anak ya. Tapi kalau di Surabaya, di Jakarta, insya Allah banyak. Jadi kita itu harus melalui jembatan penyeberangan. Kemudian yang ini kalau tidak ada jembatan penyeberangan, kita harus menyeberang di mana ini? Zebra cross. Iya, benar, ini namanya zebra cross, tempat penyeberangan. Nah, kalau di sini banyak di Pandaan ya. Nah, ketika menyeberang di zebra cross di persimpangan, ini pas kendaraan berhenti waktu lampu merah ya, anak-anak ya. Jadi waktu kendaraan berhenti, baru kalian bisa menyeberang jalan. Nah, kalau tidak ada lampu merahnya, maka kalian harus menyeberang zebra cross. Itu pun harus minta tolong kepada orang yang dewasa. Ya, jangan menyeberang sendiri. Jangan mentang-mentang ada zebra cross kemudian kalian nyebrang seenak itu. Jangan ya. Jadi minta tolong siapa membantu menyeberangkan, biar ada yang menghentikan mobil atau Pak Satpam kalau di pertokoan. Kalau tidak ada Pak Satpam ya cari orang yang dewasa. Ya minta tolong Pak diseberangkan. Jangan menyeberang sendiri anak-anak ya, bahaya. Ya, jadi aturan ketika berjalan di jalan raya itu yang pertama kita harus berjalan di trotoar ya, nggak boleh di aspalnya tapi harus di
trotoarnya. Kemudian menyeberang itu harus di jembatan penyeberangan. Kalau tidak ada, di zebra cross. Menyeberang itu ketika lampu merah atau kendaraan berhenti. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, anak-anak kalian masih ingat penggunaan kalimat tanya? Kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda Tanya. ya, tanya. Kata-kata tanya itu misalkan apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, atau juga kapan ya. Ini kata-kata tanya. Bisa kalian baca nanti ya. Nah, contohnya ini ada kejadian apa ini ya kira-kira? Kecelakaan. Iya, orang ngantuk ini yang sepedaan sampai berasa ini ya, jatuh di atas pohon. Nah, dari gambar ini kita bisa membuat kalimat tanya, anak-anak. Tanya, apa yang menyebabkan Anda terjatuh? Mengapa Anda tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Kapan kejadian orang itu jatuh? Bagaimana keadaan orang itu sekarang? Di mana kejadian orang itu terjatuh? Dan siapa orang yang terjatuh? Ini contoh ya anak-anak ya. Iya. Nah, kalau membuat kalimat tanya diakhiri dengan tanda Tanya. bisa anak-anak ya. Bisa. Kita lanjutkan. Ini coba lihat di halaman 144. Di situ ada anak yang sedang bermain apa ini? Ya, permainan kasti. Di dalam permainan kasti itu ada dua gerakan yang gerakan dasar yang bisa kita praktekkan, yaitu melempar bola dan menangkap bola. Ya, jadi ingat-ingat gerakan dasar dalam permainan kasti itu ada dua, melempar bola dan menangkap bola. Kalian dulu pernah lihat ini ya, melempar dan menangkap bola pernah ya? Ada yang dengan orang tuanya kemarin, ada yang dengan adik dan kakaknya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan anak-anak? Bola? Bisa ya? Ngerti ya? Contohnya bisa belajar sendiri nanti. Ya, anak-anak, kita kembali ke permainan yang dapat mewujudkan persatuan. Kemarin kita sudah ya. Nah, dari gambar-gambar ini, manakah gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman? Nah, gambar 1, apakah ini termasuk bermain dalam keragaman? Ya. Ini bermain. Ya. Bukan, ya ini sedang kerja bakti ya, membersihkan kelas. Gambar 2, apakah ini bermain dalam keragaman? Ya. Nah, ya. Ingat ya, kata-katanya adalah bermain, kegiatan bermain dalam keragaman. Gambar 3, apakah bermain dalam keragaman? Tidak. Nah, gambar keempat, Iya. nah, gambar ke-5, Ya. nah, bermain apa itu layang-layang ya. Gambar ke-6, Tidak. kan, karena ini kerja bakti di aliran sungai ya. Nah, anak-anak bermain bersama-sama ini itu adalah menunjukkan persatuan dalam keragaman ya. Dengan catatan ketika bermain bersama-sama teman, kita tidak boleh kurang, tidak boleh bertengkar, ya tidak marah, terus dilakukan dengan gembira bersama-sama ya. Ini kita lanjutkan ya anak-anak ya. Sudah belajar. Nah, anak-anak, ini ada gambar. Ini kira-kira terjadi bencana apa ini? Itu anak. Halaman 44.
49. Ini setelah terjadi apa ini? Banjir. Ya. Jadi banjir itu telah melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut bekerja bakti membersihkan pemukiman warga. Nah, ini ada anak-anak Udin dan teman-temannya ikut membersihkan rumah-rumah warga yang kotor akibat banjir. Ketika berada di lingkungan yang becek dan berlumpur, itu kita harus hati-hati anak-anak. Ya, yang pertama aturannya berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Terus kita menggunakan sepatu bot biar tidak meleset. Kemudian jangan berlari. Kalau berlari nanti airnya bisa kena orang lain. Kita tidak boleh bergurau karena kita berada di tempat yang becek. Takutnya terpeleset atau mencederai orang. Kita juga tidak boleh melompat-lompat ya, dan lain-lain. Ya, mengerti anak-anak? Jadi ketika ada di tempat kita harus hati-hati, ya. Tidak boleh mencederai orang lain, dan kita juga harus menjaga keselamatan diri kita sendiri. Ya. Jadi anak-anak, di sini ada lagi kalimat tanya ya. Coba sekarang keluar. Kamu amati gambar ini, kemudian pilih kata tanya satu saja yang kalian suka, kemudian buat kalimatnya berdasarkan gambar ini. Bisa? Bisa. Yuk, sekarang dikerjakan. Gimana di jalan kayaknya? Sudah anak-anak? Belum. Ayo dikerjakan. Satu kalimat sederhana saja ya. Satu kata tanya. Pilih satu saja. Dan sudah bisa langsung dibacakan. Sudah. Silakan. Silakan kita dibacakan hasilnya. Aku kan Siti dan teman-temannya. Ya, pintar. Siapa lagi? Sudah. Ya, Farah, silakan. Kapan banjirnya datang?